membela beliau melebihi pembelaan atau seperti mereka membela anak dan istri mereka, dan siap untuk menerima kedatangan Rasulullah di Madinah, ya. Dan ini bukan baiat perang, ya. Karena ketika ternyata peristiwa itu bocor karena setan membocorkan itu. Setan kalau ada orang yang berjanji untuk berbuat baik, ya, itu yang tidak suka siapa? Setan, orang munafik, orang musyrik itu nggak akan suka pada orang-orang yang berkumpul untuk berbuat baik. Itu sejak zaman Nabi, bahkan sejak zaman Nabi Adam, ya. Orang-orang soleh yang berkumpul untuk berbuat baik itu yang nggak suka setan, orang musyrik, orang munafik, ya. Itu dari dulu sampai kiamat, sampai kiamatnya sepahami. Maka ketika setan manusia nggak ada yang tahu terjadinya baiat itu, maka setan yang dari jin, ya, setan yang dari jin itu akan memberitahu wali-walinya. Siapa wali setan itu? Orang-orang yang takut kepada setan melebihi takut mereka kepada Allah, itu adalah wali setan. Maka di bai'ah yang keduanya juga itu nggak ada yang tahu, orang-orang musyrik Makkah, Madinah juga nggak tahu, karena begitu rapatnya disembunyikan Rasulullah SAW. Tapi setan tahu sehingga dia berteriak sampai ada orang musyrik yang mendengar itu. Kemudian mereka baru datang kepada orang-orang datang ke Mekah, ya, melakukan umrah, itu kemudian ditanya mereka. Nah, itu setan sampai gitu, ya. Jadi ada rahasia-rahasia baik yang bocor, itu setan yang membocorkannya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil pada peristiwa baiat yang kedua ini? Ini adalah baiat yang agung, ditinjau dari pengikutnya, ya, pengikut baiat ini. Ada salah tulis. Siapa yang ikut baiat ini? Yang mengikuti adalah orang Madinah, ya. Setelah baiat yang pertama, kenapa istimewa? Karena mereka berangkat bersama 500 orang, ya, termasuk orang beriman dan orang yang belum beriman. Jadi luar biasanya, ya, orang-orang Islam itu dia aman, ya, bahkan bagi orang musyrik sekalipun, ya. Bahkan bagi orang musyrik sekalipun. Maka sebenarnya yang paling berhak memimpin bumi ini adalah orang-orang beriman. Kenapa? Karena kalau bumi ini dipimpin oleh beriman, itu aman bumi ini, sejahtera bumi ini, ya, sejahtera bumi ini. Bahkan diakui oleh seorang sejarawan dari Eropa, kerugian terbesar bumi adalah ketika orang-orang Islam itu tidak lagi memimpin bumi. Spanyol itu ketika ditinggal oleh orang-orang Islam, karena orang-orang Eropa itu tidak suka dengan orang Islam, ditinggal, itu banyak sekali hutan-hutan yang akhirnya mengering, sawah-sawah yang akhirnya berubah fungsi, taman-taman yang akhirnya menjadi jelek, bangunan-bangunan akhirnya menjadi rusak gara-gara ditinggal oleh orang Islam. Padahal sebenarnya masih banyak, ya, masih banyak peninggalan-peninggalan yang masih bisa dinikmati, dan itu adalah karyanya orang-orang Islam. Ada seorang sejarawan dari Barat menulis buku tentang bagaimana Spanyol itu, keindahan Spanyol ketika dipimpin oleh orang-orang Islam. Dia mengatakan Spanyol adalah negeri dengan taman-taman terbanyak di dunia. Kenapa? Karena kaum muslimin membuat taman tidak saja di luar rumah mereka, bahkan di dalam rumah mereka. Kalau hari ini tamannya kan di luar rumah, ya. Akhirnya yang menikmati orang luar, bukan orang dalam. Harusnya taman itu dinikmati siapa? Yang berhak menikmati taman itu adalah orang yang tinggal di rumah itu. Dulu orang Islam itu buat tamannya di dalam rumah, baru di luar rumah. Bagaimana? Kita nggak kebayang. Tapi kalau kita melihat rumah-rumahnya kaum muslimin dulu di Andalusia atau di Spanyol, itu akan tergambar bagaimana mereka itu punya ruangan, ya, ruangan yang itu sebenarnya dialokasikan untuk tamu yang datang atau keluarga yang datang di dalam, tapi bisa diakses dari luar. Jadi misalkan ada kotak begitu, ruang tamu tertutup. Tuh ada dua pintu, pintu dari luar dan pintu dari dalam.
Pintu dari dalam adalah pintu yang bisa diakses oleh tuan rumahnya. Pintu dari luar bisa diakses atau dimasuki oleh orang tamu. Jadi kalau nggak ada tamunya, ini bisa digunakan orang dalam rumahnya. Hias bagus, indah. Dan sebagian hari ini sudah mulai menghadirkan kembali arsitek seperti itu, ya. Arsitek seperti itu. Itu adalah warisan kaum muslimin. Indah sekali bumi itu, ya. Indah sekali. Bahkan kaum muslimin itu di sebentar bikin patung singa. Nah, patung singa ada 12, itu menunjukkan jamnya. Kalau ada singa yang mancur dari mulutnya itu air 1, berarti jam 1. Kalau 2 singa yang keluar itu berarti jam 2, dan seterusnya sampai jam 12. Terus begitu. Itu digerakkan bukan dengan listrik. Dengan apa? Dengan mekanik. Yang tahu tentang ilmu mekanik pasti bisa menggambarkan, ya. Seperti jam yang tanpa baterai itu kan digerakkan oleh mekanik. Begitu digerakkan dia langsung tek 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 di pada gerigi rodanya itu. Ketika kaum muslimin kalah, ya, itu dirusak. Mau dikembalikan lagi tidak bisa sampai hari ini. Harus biasa kan? Nah itu, ya. Itu indah, bumi ini indah sekali. Ya, ini saya mau ngomong sebenarnya mau tentang ini sebenarnya, ya. Jadi kaum muslimin ketika hijrah itu bersama 500 orang musyrik, ya, bersama 500 dikurangi 70 berarti, ya. 430 kira-kira itu orang Madinah yang belum masuk Islam. Itu nyaman-nyaman saja mereka. Kemudian dari tempatnya ini luar biasa. Kenapa Rasulullah memilih tempat yang dekat tapi tidak terlihat, dan juga waktunya memilih waktu malam agar tersembunyi dari gangguan orang-orang musyrik. Jadi luar biasa ini. Jadi kaum muslim itu harus merencanakan dengan baik sesuatu yang mau dia lakukan. Karena kata Khalifah Imam Ali radhiyallahu an, al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batilu binidhamin. Kebaikan itu kalau enggak direncanakan dengan matang, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang itu direncanakan dengan matang. Kebohongan yang disistematis itu bisa mengalahkan kejujuran yang asal-asalan. Dulu, ya, Rasulullah itu luar biasa pintarnya, ya. Kemudian pelajaran kedua adalah hakikat iman menuntut pengorbanan. Orang beriman itu harus diuji, sebagaimana orang itu kalau mau naik kelas harus diuji, ya. Orang tidak boleh dari kelas 1 langsung naik kelas 2 tanpa ujian. Orang ditanya, "Loh, Nak, kamu kok tahu-tahu naik kelas 2? Kapan ujiannya?" Gurunya bingung, temennya juga bingung. Ini gimana ada anak nggak ujian kalau naik kelas? Ya kan? Mesti aneh gitu kan? Iman juga begitu. Nabi itu disuruh menguji. Kalau ada orang beriman diuji sama Nabi Muhammad SAW. Apa ujiannya? Bisa ditanya, bisa diuji dengan pengorbanan, ya. Dan ujian iman terberat adalah pengorbanan. Mengorbankan apa? Yang paling gampang ya mengorbankan fisik, pikiran gampang. Yang berat kedua mengorbankan harta. Yang paling berat mengorbankan jiwa. Nah, di bai'ah kedua ini mereka dituntut untuk mengorbankan dua hal yang paling besar, ya, mengorbankan harta dan mengorbankan jiwa. Hartanya apa? Isi dari bai'at yang pertama, menginfakkan baik di waktu luang, di waktu sempit ataupun di waktu di saat lapang. Infak ketika nggak punya uang dan ketika punya uang. Bagaimana caranya? Atau infak ketika uangnya sedikit dan hartanya sedikit dan hartanya besar. Bagaimana? Ya tetap infak. Ketika uangnya sedikit ya infaknya sedikit. Itu pengorbanan yang berat sebenarnya. Tetapi pengorbanan yang lebih berat lagi
memberikan teks Bai'ah Aqabah 2 itu apa? Membela Rasulullah seperti mereka membela anak dan istri mereka. Jadi siap berkorban. Itu pengorbanan besar. Kenapa? Karena mengorbankan jiwa. Maka ada seorang sahabat itu, sahabat yang baru mau berbai'ah kepada Rasul itu, ini kayaknya ngajak perang ini. Padahal Rasulullah nggak ngajak perang. Kenapa? Karena bahasanya adalah apa? Siap melindungi Rasulullah. Berarti apa? Setelah ini pasti Rasulullah akan disiksa, dimusuhi, diusir, dan benar kan? Diusir Rasulullah kan? Nah, itu sahabat yang cerdas begitu ya. Nanti pengorbanan yang paling besar dua. Kata Imam Syatibi, seorang tidak mungkin bisa mengorbankan jiwanya ya kalau dia tidak bisa mengorbankan hartanya. Karena harta itu adalah burhan. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Sedekah adalah pembuktian iman yang paling jelas, paling gamblang. Kalau kita mampu, aku beriman kepada Allah, tetapi nggak pernah mengeluarkan harta di jalan Allah, maka sebenarnya imannya belum pernah dibuktikan. Dan pembuktian yang paling jelas adalah dengan sedekah, dengan mengorbankan uangnya. Untuk apa? Di jalan Allah. Sekuatnya, sebisanya. Maka harus dilatih mengorbankan uang itu. Bahkan sejak anak-anak. Ya. Dilatih korban 500, ada kotak di masjid. Kalau nggak ada kotaknya, jangan bikin sendiri kotaknya. Untuk apa ini? Untuk nolong anak-anak yang sakit, teman-teman yang sakit, orang Islam yang sakit. Untuk apa yang itu? Ya. Dikasih latihan di masjid ini, kalau nggak ada kotak, dikasih kotak. Kenapa? Ngelatih kita. Kita kan punya sangu, ya kan? Siapa yang nggak punya sangu? Sangu ini kan sama ibunya, bapaknya kan, atau saudaranya, atau walinya yang kasih sangu. Latihan ngasih, ya. Karena itu apa? Pembuktian iman. Nanti akan terus bertambah ketika kita sudah bisa mencari harta sendiri. Baru kemudian pengorbanan jiwa. Orang nggak bisa teriak-teriak Allahu Akbar membela Islam, membela Rasulullah, kalau yang lebih rendah nggak dilakukan. Apa? Mengorbankan hartanya. Itu besar, balanya besar sekali. Kemudian pelajaran berikutnya adalah Bai'at Aqabah yang kedua ini adalah rencana pekerjaan yang paling cermat, ditinjau dari cara bertemu dan dari tempat dan waktu pelaksanaannya. Dari singgung di depan, bagaimana cara bertemunya? Rasulullah hanya mengajak satu orang. Yang diajak satu orang, siapa? Paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Padahal Abbas ini belum Islam. Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi. Ada anak ponakan Nabi namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas ini Masya Allah seperti Abu Thalib, sayangnya kepada Nabi. Beliau ketika sudah masuk Islam itu orang yang terakhir kali hijrah ke Madinah. Kenapa? Pertama karena Rasulullah memang melarang beliau hijrah dulu. Karena beliau itu disuruh Rasulullah untuk apa? Untuk mengabarkan semua hal yang dilakukan orang-orang musyrik di Mekah. Maka beliau baru datang ketika Uhud. Ketika perang Uhud beliau baru datang. Waktu Badar belum datang Rasulullah Abbas. Nah, ketika Aqabah kedua itu Abbas bin Abdul Muthalib itu orang yang menemani beliau. Lembut orangnya, lembut sekali. Ketika ditanya kenapa kok ikut, aku hanya ingin memastikan bahwa Rasulullah ini aman. Karena yang datang orang dari jauh dari Madinah. Dan benar Rasulullah ketemu orang-orang Madinah yang baik-baik itu Masya Allah ya. Kemudian dari tempat di dekat Aqabah itu antara ya di dekat Mas'aril Haram ya, di dekat tempat haji ya, dekat Mina, dekat sekali ya. Itu dan sesuatu yang nggak terduga oleh orang-orang musyrik. Ya, tempat yang teraman adalah tempat yang tidak terduga ya. Kalau ada pencuri
sembunyi itu kira-kira yang paling aman sembunyi di mana? Di hutan, di pantai, di mana? Di kantor polisi. Nah, itu tempat yang paling aman, itu tempat yang paling nggak terduga, di tempat keramaian itu. Nah, baik-baik. Oh, yang kedua itu nggak terduga, ya nggak terduga. Kemudian waktu malam, Nabi selain Abbas bin Abdul Muthalib mendampingi Nabi, tapi Nabi juga mengajak dua orang sahabatnya, tapi bukan nggak ikut di situ. Siapa? Abu Bakar yang berdiri di ujung jalan di permulaan masuk ke Aqabah, dan Ali bin Abi Thalib yang ada di ujung satunya lagi. Apa tugasnya? Mengamati siapa yang datang dan siapa yang pergi. Apakah yang datang ini adalah musuh Rasulullah ataukah yang datang adalah kawannya Rasulullah SAW. Terus begitu sehingga sampai selesai acara baiat itu tidak ada orang musyrik yang datang, ya. Lancar acaranya, nggak ada yang ganggu. Nah ini pelajaran yang berikutnya adalah isi baiat yang jelas dan gamblang. Kalau di baiat yang pertama itu kaum muslimin diminta janji sama Rasulullah untuk tidak mencuri, tidak berzina, ya, tidak berbuat maksiat dengan tangan dan kaki mereka, tidak membunuh anak-anak mereka. Nah, itu di baiat yang pertama. Yang kedua ini tidak baiat itu, tapi baiat untuk apa? Untuk berinfak dan membela Rasul ketika melebihi atau sama dengan membela anak dan istri mereka. Dan itu disepakati oleh orang-orang yang berbaiat di baiat Aqabah kedua. Kemudian ketaatan menjalankan perintah Allah. Ya, ini kan misi Rasulullah kan, agar manusia ini taat pada Allah. Kenapa? Sepertinya berat. Taat pada Allah berat. Karena taat isinya apa? Isinya perintah dan larangan. Perintah itu berat, larangan juga berat. Ya, perintah berat, larangan berat. Apa yang tidak membuat hati merasa berat ketika kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan? Apa? Iman. Seorang bapak, ya, mohon maaf ya, seorang bapak yang tugas misalnya dia bekerja kasar misalnya, tugasnya ngangkat-ngangkat barang, yang itu kalau diangkat orang biasa itu nggak kuat, tapi dia kok kuat, dan tidaknya satu, berkali-kali. Apa yang membuat dia kuat? Kenapanya? Kenapa bapak kuat? Karena aku punya istri yang harus aku nafkahi, karena aku punya anak yang aku harus nafkahi. Ya, orang itu kenapa nggak malas sholat? Kenapa nggak malas puasa? Kenapa nggak malas ngaji? Ya, itu kenapa? Karena ada sesuatu di balik dia yang besar. Apa? Keyakinan kepada Allah, janji Allah kepada orang-orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa? Surga. Kalau sudah dijanji surga, sebagaimana seorang bapak yang pergi bekerja keras itu, kenapa? Karena dia dijanji bahwa setelah dia kerja dapat nafkah, dapat uang besar untuk menghidupi anak istrinya. Maka nggak ada lelah bapak-bapak yang bekerja itu, atau ibu-ibu yang bekerja nggak lelah. Kenapa? Ada sesuatu yang diharapkan. Maka kalau orang menaati perintah Allah, kok dia malas, berarti sebenarnya dia nggak yakin dengan apa yang akan dia dapat ketika menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa nggak sholat? Karena gini nggak yakin sebenarnya dia sholat itu akan dapat apa. Kenapa dia kok masih berbuat maksiat? Karena dia nggak yakin bahwa dia akan disiksa di neraka, nggak yakin dia. Kenapa orang musyrik itu nggak mau Islam, nggak mau memeluk agama Islam? Karena dia nggak yakin ada surga dan neraka. Keyakinan itu yang membuat para sahabat itu mampu mengemban kewajiban berupa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang membuat kita kuat. Dan perintah Allah dan larangan Allah itu memang beban, memang berat. Apalagi untuk menyampaikan, mendakwakan kembali.
Karena kalau orang udah soleh, tahu ilmu, kemudian beramal soleh, dia punya kewajiban menyampaikan apa yang dia lakukan itu kepada orang lain. Jadi masuk surganya nggak sendirian, bareng-bareng. Itu lebih berat lagi. Kemudian perkataan Haitham bin At-Tihan, beliau mengatakan apa? Wahai Rasul, kalau engkau sudah ketemu, ya engkau sudah dimenangkan oleh Allah SWT, ya kemudian apakah engkau akan meninggalkan kami sendirian? Rasulullah itu kan ketika meminta janji para sahabat itu kan ketika sedikit kaum muslimin masih sedikit ya, masih sedikit sekali, jumlahnya masih puluhan. Di Mekah mungkin masih 40-an orang, di Madinah mungkin sekitar 70-an orang toh, berarti 130 orang saja. Bagaimana kalau Rasulullah dimenangkan? Apakah Rasulullah akan meninggalkan para sahabat itu? Kan kayak gitu kan? Ada pepatah mengatakan sejahtera kalau susah rame-rame, sejahtera masing-masing. Banyak nggak gitu? Pas berjuang, ayo. Pas begitu dapat kekayaan, dapat jabatan, ditinggal. Seperti sebagian wakil kita, waktu kampanye langsung bagi-bagi uang. Setelah selesai, mana uangnya lagi nggak ada. Nah, kan? Ditinggal 5 tahun ditinggal. Nanti kalau mau pilih lagi datang lagi ngasih uang lagi. Nah itu. Ya. Maka dia ngomong begitu. Abu Haitham ini. Apa jawaban Rasul? Jawaban yang nggak terduga, jawaban orang yang jujur. Aku adalah bagian darimu. Darahku adalah darahmu. Rasulullah itu seakan apa? Seakan-akan udah aku kamu itu sama. Musuhmu musuhku, lawan koncomu koncoku. Apa yang mengganggu kamu itu mengganggu aku. Itu yang Rasul katakan kepada orang Madinah. Ya, itu akhirnya mereka merasa aman. Apa? Memang harusnya begitu. Para pemimpin itu harus begitu. Kenapa? Agar tidak meninggalkan pengikutnya. Jangan-jangan kita hanya dibutuhkan pas ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan ditinggal. Nah, Rasulullah nggak pernah begitu. Ya, Rasulullah nggak pernah begitu. Bahkan apa? Rasulullah mengatakan, aku nggak takut kalian itu miskin, kata Rasul. Kenapa nggak takut? Karena kalau orang masih berjuang itu mesti semangat, mesti ikhlas apa? Yang aku takutkan ketika kalian dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Kenapa ditakutkan? Karena kadang harta itu merusak keikhlasan. Kadang. Karena kadang harta merusak keikhlasan. Ya, merusak keikhlasan. Maka ada pepatah, tidak ada kawan yang sejati. Ada kawan sejati. Siapa? Rasulullah dengan para sahabat. Orang-orang yang mengikatkan diri, ya, ikhlas karena Allah, berukhuwah karena Allah, itu kawan yang sejati. Sahabat itu kawan sejati. Hari ini kayaknya nggak ada sampai sekarang kawan-kawan sejati. Nggak ridho kalau kawannya tersesat. Nggak ridho kalau kawannya ini berpaling dari jalan Allah, nggak ridho. Ya. Kalau kawan hari ini kawan yang hanya dunia tok. Nah, itu kawan yang nggak sejati, nggak kawan yang dibawa mati. Kalau kawan yang sejati itu bahkan bisa memberi syafaat di hari kiamat. Misalkan jangan masuk surga, saya itu masih carry, kok gak mlebu ya? Masalah afiah, takut kepada Allah SWT. Jangan bisa ngasih syafaat saya. Oh itu ada Pak Amin. Kenapa kok ketinggalan? Oh dia malah sholat. Ya Allah, jangan rahmati beliau. Saya bisa naik ke atas itu. Kenapa? Karena syafaatnya teman-teman. Maka beruntung kalau kita berteman dengan orang-orang yang beriman. Beruntung sekali. Maka carilah orang beriman karena memberi syafaat orang beriman yang lain. Uang doa kita. Allahumma shalli ala Muhammad at-tahiyatu lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gimana? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala, gimana yang sakit itu enggak apa kalau di luar salat ya.
wa ala ibadillahis sholihin, ya, tahiyat kita. Semoga Allah berikan keselamatan, kesejahteraan wa ala ibadillahis sholihin kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nanti jenengan terserah nggak langsung doakan saya, doakan orang-orang lain yang bahkan tidak dikenal, itu dapat doa jenengan. Kalau jenengan sholat, kalau yang doakan soleh, kalau nggak soleh nggak dapat. Kalau soleh pasti dapat. Di timur dan di barat dapat semua. Maka apa yang dikatakan Abu Hisam ini dibantah Rasul. Darahku itu darahmu. Ya, aku bagian dari engkau, engkau bagian dari diriku. Musuhmu musuhku, kawanmu kawanku. Kata Rasulullah, Rasulullah nggak akan pernah meninggalkan sahabatnya. Bahkan Rasulullah nggak balik ketika sudah di Madinah, nggak mau balik ke Mekah. Bahkan meninggalnya di Madinah, nggak mau ke Mekah. Padahal Rasulullah itu nangis hatinya ketika meninggalkan Mekah. Kenapa? Siapa orang yang tidak menangis ketika meninggalkan tanah airnya? Kita saja, kita nggak mungkin bahagia kalau kita meninggalkan negeri kita yang tercinta ini, nggak mungkin bahagia. Jangan jenengan punya pekerjaan di Amerika, duitnya banyak, itu pasti kangen, pasti ingin hikmati di negeri Indonesia. Kenapa? Karena negeri tempat kita lahir tumpah darah, ya, tanah air, tanah di mana kita makan dari situ, air di mana kita minum, itu melekat di hati. Apalagi kalau dia seorang beriman, pasti akan membela tanah airnya, tidak mungkin. Tapi Rasulullah itu bisa meninggalkan Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena iman beliau, ya, karena iman beliau. Ini pelajarannya. Kemudian berikutnya cara Rasulullah membaiat di Aqabah, ya, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini juga pelajaran penting dan ini dibahas di fikih. Rasulullah itu ada 2 orang wanita dan 70 sekian orang laki-laki. Kalau orang laki disalami sama beliau seperti kita salaman, ya, begini. Kalau perempuan enggak, maka sesoleh apapun orangnya tidak boleh salaman sama perempuan kalau dia laki-laki dan jika dia bukan mahramnya, tidak boleh. Karena Rasulullah tidak pernah salaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, kecuali istrinya bukan mahram kan. Kalau sudah istri boleh salaman. Bagaimana membayatnya? Kalau laki-laki disalami kemudian diminta janji, itu seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau perempuan hanya mengucapkan dan Rasulullah hanya memberi isyarat saja, syarat. Soalnya jenengan kalau ke Ka'bah tawaf di Hajar Aswad, kalau nggak bisa nyium, itu kan jenengan ngasih isyarat gini. Perempuan juga saya ngasih isyarat. Dan jauh, assalamualaikum, nggak usah salaman. Wong Rasulullah Nabi kita aja nggak pernah salaman dengan perempuan. Apa kita lebih baik daripada Nabi kita? Ya, tidak ada orang yang lebih baik dari Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Dan konsekuensi dalam Islam itu pemimpin sama orang yang dipimpin sama, nggak beda. Kalau pemimpin yang disuruh begini, rakyatnya juga disuruh begitu. Pernah suatu saat Rasulullah itu membagi harta. Karena Rasulullah itu tidak pernah membiarkan harta di rumah beliau, pasti beliau bagi. Dibagi-bagi Rasulullah. Ada orang datang, ngomongin jangkar pisan. Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, adillah. Rasulullah itu apa? Bilang sama orang itu, kalau saya nggak adil, lalu siapa lagi yang bisa adil? Ada sebuah hadis, ada orang datang, orang Ansar datang, orang Ansar. Rasulullah itu sudah di Madinah. Datang orang Ansar, as'aluka ya Rasulullah, aku minta harus dikasih. Datang lagi, as'aluka ya Rasulullah, kasih lagi. Minta Rasulullah kasih lagi sampai habis. Barangnya Rasulullah habis. Jangan tahu kan, Rasulullah itu hanya meninggalkan tongkat, ada gerabah, ada tikar, kasur, sama apa lagi? Sama ada panah, ya, panah. Wes, itu tok ketika beliau meninggal. Orang Ansar minta terus sama Rasul, dikasih. Akhirnya Rasul mengatakan apa? Kalau seandainya aku punya dan kalian minta, aku tidak akan pernah menahan itu. Aku akan berikan sampai habis. Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya.
Tapi apa yang Rasul katakan? Wa may yasta'fif. Siapa yang dia ifah, menjaga diri, enggak meminta kepada manusia, maka dia akan apa? Allah akan berikan sifat itu pada orang itu. Jadi orang itu enggak boleh minta-minta, karena dilarang oleh Rasulullah. Wa may yastaghni yughnihimullah. Siapa yang merasa dirinya kaya walaupun belum punya uang, yughnihimullah, maka Allah akan kayakan dia. Bagaimana orang kaya nggak punya uang? Ada nggak orang kaya tapi miskin? Ada nggak orang kaya tapi duitnya banyak? Ada. Orang yang duitnya banyak tapi duitnya takut keluar, atau duitnya nggak pernah keluar dalam kebaikan. Ada orang bisa berpesta pora 7 hari 7 malam, tapi ketika dia nyumbang masjid 100.000, ya, padahal duitnya bisa dibuat pesta 7 hari 7 malam, dan itu ada. Berarti apa? Di orang miskin yang duitnya banyak. Kalau orang kaya duitnya sedikit, ada. Siapa yang Rasul katakan? Ada 4 tipe manusia. Satu, Allah beri ilmu, kemudian Allah beri uang. Dengan ilmunya dia amalkan, dengan uangnya dia infakkan jalan Allah. Kok infak semua? Ya enggak. Orang punya infak itu berarti dia sudah cukup sama dirinya. Pasti kan infak itu sebagian, bukan seluruhnya. Sebagian dari harta Allah. Yang kedua, orang yang tidak punya ilmu, ya, atau orang yang punya ilmu tetapi dia nggak punya uang, tetapi dengan ilmunya dia bilang begini sama dirinya, ya Allah, seandainya aku seperti fulan yang punya uang itu, aku akan berinfak seperti dia. Kata Rasulullah, pahalanya orang ini, orang kaya ini yang pertama, dengan orang yang kaya nggak punya uang ini sama, padahal dia nggak infak atau infaknya sedikit. Yang ketiga, tipe orang, kata Rasul, orang yang Allah beri harta, tidak Allah beri ilmu. Kemudian dengan hartanya ini karena nggak punya ilmu, dia belanjakan untuk maksiat, untuk foya-foya, bahkan untuk merusak manusia. Nyuruh Cina membunuh ini, nyuruh ini merusak ini, nyuruh ini, begitu. Kemudian ada orang yang keempat, sudah nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, tapi dia berkata pada dirinya, kalau aku menjadi orang yang ketiga ini, aku akan melakukan seperti yang dilakukan orang yang ketiga itu. Jadi pengen maksiat. Untung dia miskin, jadi nggak maksiat. Tetapi kata Rasulullah, dosanya orang keempat dan ketiga ini sama. Oh kan? Berarti ini adalah orang miskin yang duitnya banyak. Kalau orang miskin yang duitnya sedikit, ya tadi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi begitu ya. Kemudian orang-orang yang melakukan baik itu adalah orang-orang yang terpilih. Hidayah itu seperti air hujan. Kenapa kok hanya 70 orang yang datang di Bai'ah Aqabah yang kedua? Kok gak 500 orang? Katanya datang 500 orang. Enggak, seperti air hujan. Air hujan turun, kalau dia mengenai tanah yang gembur, maka dia akan meresap ke bumi, melebar, meluas, kemudian dia menumbuhkan setiap biji yang datang di tanah itu. Tetapi ada hujan yang turun pada tanah berpasir, pada tanah yang tanah liat. Kalau turun airnya, dia akan teruskan, atau enggak, akhirnya tersisa di atas. Di top soilnya itu nggak tersisa. Atau tanah liat, dia nggak bisa nyerap ke tanahnya itu, seperti mangkok ngenang, tidak ada biji yang bisa tumbuh. Itulah hidayah. Maka orang yang menyambut hidayah itu orang yang terpilih, orang yang beruntung. Seperti tunas-tunas yang tumbuh di musim hujan di tanah yang tepat, bukan di tempat padang pasir. Nah, itu bahwa orang-orang yang menyambut hidayah itu
orang-orang yang luar biasa yang Allah sebut sebagai as-sabiqunal awwalun, as-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama-tama menyambut kebenaran. Itu di sisi Allah tinggi kedudukannya. Walaupun kadang-kadang ilmunya itu enggak seberapa. Karena yang datang berikutnya pasti lebih gampang mencari ilmunya. Yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud ketika beliau mengajar para tabi'in, beliau mengatakan apa? Kami ini para sahabat itu tidak diberi Allah rezeki menghafalkan Al-Quran. Para sahabat itu susah hafal Al-Quran, padahal orang Arab, padahal orang Quraisy, padahal Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tapi kata Ibnu Mas'ud, kami adalah orang-orang yang susah, yang tidak diberi Allah rezeki menghafal Quran. Tapi kami diberi rezeki Allah mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Tapi kami diberi Allah rezeki mengamalkan Al-Quran. Tapi kalian, kata Ibnu Mas'ud, Allah berikan rezeki menghafalkan Al-Quran. Para tabi'in itu mudah menghafal Al-Quran, seperti orang hari ini mudah menghafal Al-Quran. Tetapi kata Ibnu Mas'ud, kalian tidak Allah beri rezeki mengamalkan Al-Quran. Bagus mana? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Bagus mana sahabat sama tabi'in? Ya sahabat. Sahabat lebih mulia daripada tabi'in. Ya, nggak ada apa-apa yang tabi'in. Ya. Padahal ilmunya lebih sedikit daripada tabi'in. Tapi imannya lebih kuat daripada tabi'in. Itu maka orang-orang yang diberi hidayah itu luar biasa. Tapi tabi'in lebih bagus daripada kita. Karena Rasulullah khairul quruni qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa? Para sahabat. Tsumma alladhi yalunahum, kemudian orang yang setelah sahabat siapa? Tabi'in. Tsumma alladhi yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi ketiga generasi itu generasi yang terbaik. Ya, ini berarti pelajaran sudah usai ya. Pelajaran tentang Bai'ah Aqabah 2. Ada yang bertanya sebelum sudah Isya ya. Ya, silakan adzan dulu lah. Ya, barakallahu fiik. Ya. Bai'ah yang kedua itu adalah persiapan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Ya, untuk hijrah ke Madinah. Saya sudah buat slide-nya, tapi tadi karena waktunya nggak cukup ya, maka insya Allah pekan depan kalau Allah mengizinkan. Yang intinya adalah bahwa Rasulullah SAW itu menyiapkan sebagai hijrah adalah meninggalkan tempat ya, tempat. Hijrah itu bukan seperti rekreasi ya. Hijrah itu bukan rekreasi. Hijrah itu bukan rekreasi seperti kita bawa bekal kemudian ke tempat rekreasi. Enggak, hijrah itu pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang bagus, ke tempat yang lebih baik. Itu hijrah. Mekah itu buruk ya, dulu sebelum Islam. Kenapa buruk? Karena memusuhi Allah dan memusuhi Nabi dan memusuhi kaum muslimin. Mereka nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, nggak bisa haji, nggak bisa umroh ya. Maka Mekah itu bukan tempat yang baik ketika itu. Apalagi mereka memusuhi kaum muslimin, disiksa segala macam. Seakan-akan bumi Mekah yang luas itu menjadi sempit. Orang saja kalau di tempat itu misalnya kerjaannya tidak enak ya, nggak nyaman, nggak sesuai dengan keinginan hati, maka dia harus pindah ke tempat yang lebih baik. Itulah sunnatullah. Rasul juga sama, tetapi pindah itu harus dipersiapkan. Sebagaimana orang mempersiapkan kalau dia pergi jauh dan barangkali dia akan kembali lagi, maka dia harus persiapkan. Dan bekal yang paling baik apa? Fatazawwadu fa inna khairuz zadi
takwa. Dan persiapan yang bagus bekalnya adalah takwa. Kata Allah, maka persiapkan ya, persiapkan diri kalian. Dan bekal yang paling bagus adalah takwa. Maka Nabi juga mempersiapkan ketakwaannya para sahabat di Mekah. Kenapa? Perjalanan jauh, mungkin meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tanah-tanah yang mereka punya, meninggalkan sawah-sawahnya, meninggalkan toko-tokonya, kios-kiosnya di Mekah. Dan memang benar, sahabat itu sebagian besar meninggalkan harta kekayaannya di Mekah. Maka mereka harus persiapan, dan bahkan bukan persiapan fisik, karena uang pasti nggak bawa. Apa persiapannya? Persiapan mental, persiapan jiwa. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.